Halo semuanya, balik lagi ke GP Media. Kali ini kakak bikin segmen baru loh, namanya Creepset, Create Your Positive Mindset. Nah, kali ini ada murid kakak, perkenalkan dulu namanya. Nama aku Raka. Nah, Raka ini akan nemenin kakak di sini buat ngasih pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kakak jelasin ya. Perkenalkan dulu, nama kakak Kak Bunga. Nah, kakak itu sebagai KNLP Praksioner dan kakak juga Master Degree of Geophysics in University of Indonesia. Oh iya, kalian tahu nggak sih sebenarnya bahwa kata-kata itu mempengaruhi banget sama pikiran kalian. Jadi kalau misalkan kalian itu menggunakan kata itu diulang-ulang terus, kata-kata itu diulang lagi, itu sebenarnya mempengaruhi pikiran kalian dan itu tertanam dalam pikiran kalian. Jadi kalian tuh harus hati-hati ya kalau misalkan kalian ngatain teman kalian, karena itu bisa ngaruh loh dalam pikirannya itu. Tahu nggak sih kalau misalkan kata-kata juga itu bisa mempengaruhi pikiran dan pikiran itu bisa memanifestasikan apa yang kalian pengenin. Jadi kalau misalkan kalian itu mau, yang paling simpel aja, kalian itu mau pinter, sebutin itu berkali-kali, itu kalian nanti bisa beneran pinter. Jadi kalau misalkan ngatain teman kalian, nggak usah ngatain yang jelek, dan tapi ngatain aja langsung pinter gitu aja. Atau misalkan aku gampangnya gini, jangan nonton film ini sampai habis, atau jangan nonton video ini sampai habis. Apa yang di pikiran kalian? Penasaran kan? Pengen tahu video ini sampai habisnya kayak gimana? Jadi kata-kata itu juga tidak bisa dikasih suatu hal yang negatif. Kalau misalkan aku bilang kata-kata jangan, tidak, ya yang keterimanya ya setelah kalimat itu. Kalau misalkan jangan belajar, pikiran kalian malah belajarnya. Atau jangan nonton, pikiran kalian pengen nonton, penasaran. Jadi pengen tahu. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kalian. Dan pikiran itu dapat memanifestasikan apa yang kalian inginkan dan kalian wujudkan. Dan yang paling penting adalah bahwa pikiran positif itu tuh beda banget sama yang namanya perasaan positif. Positive thinking itu beda sama positive feeling. Kalau misalkan kalian tahu tentang kata-kata manifestasi, kalian bisa baca juga bukunya The Secret kan, karya Rhonda Byrne. Kalau misalkan di buku Indonesia, di bahasa Indonesia juga ada, itu Quantum Ikhlas judulnya, itu karangan R.B. Sentanu. Di situ dikasih tahu, kita tuh nggak cuma hanya berpikiran positif, tapi harus ada perasaan yang positif. Misalkan kayak gini, kalau misalkan kalian cuma ngomong pinter doang, tapi kalian harus merasakan bahwa diri kalian tuh pinter. Merasakan bahwa, gue cerdas banget, kayak gue hebat banget gitu. Perasaan yang kayak gitu itu akan bikin diri kalian sebenarnya seperti itu. Nih di sini makanya ada murid kakak nih, sekalian dia tuh kalau mau nanya-nanya sama kakak. Nah tadi kan di poin terakhir itu yang ada positive thinking dan positive feeling kak. Nah positive feeling sama thinking itu kan pikiran dan perasaan itu berkesinambungan. Gimana cara kita perbedaan yang signifikan nih? Gimana kita bisa ngebedain positive thinking dan positive feeling yang harus kita terima dan yang harus kita buang jauh-jauh karena itu memanifestasikan diri kita sendiri. Oke, nah jadi gini nih, positive feeling itu kalian merasakan kayak sesuatu yang buat kalian itu bahagia, sesuatu yang bikin kalian itu giat, sesuatu kayak yang bikin kalian itu jadi terpicu gitu. Tapi kalau misalkan positive thinking doang, kayak yang tadi kakak contohin, kalau misalkan kalian cuma mikir pinter gitu, tapi nggak ngerasain bahwa sebenarnya itu pinter itu kayak gimana, sebenarnya cerdas itu kayak apa, itu nggak akan bisa kalian itu bener-bener menempel dalam diri kalian. Jadi kalau cuma dipikirin doang tapi nggak dirasakan, itu akan nggak pas lah gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu kalau misalkan kalian itu merasakan bahwa kalian keterima PTN gitu, yang paling sederhananya kayak gitu, kalian rasakan bahwa kalian itu bisa keterima PTN, rasakan bahwa pada saat kamu ngerjain soal ujian itu kayak gampang banget gitu, kayak segampang itu, kayak udah tahu aja gitu apa jawabannya, kayak langsung aja gitu jawab. Rasakan itu namanya perasaan yang positive feeling. Itu yang mengaitkan bikin kalian itu saat merasakan itulah yang terjadi pada saat kenyataannya nanti. Ini kan belum terjadi nih, kalian belum ngerjain ujian kalian kan, masih di sini. Nah pada saat nanti ujian nanti, karena kalian terus merasakan bahwa kalian itu pada saat ngerjain soal tuh gampang dan itu bisa dan itu gue pinter gitu. Pada saat merasakan
itu pada saat lagi ngerjain ujian itu udah kayak, oh ini gue udah tahu, ini gue udah ngerti, kok tiba-tiba muncul ya, kok ini apa yang gue pelajarin langsung keluar, itu langsung kayak semudah itu gitu. Jadi itu yang bedain positive thinking sama positive feeling, dimana feeling itu tuh lebih kuat. Nah feeling itulah yang bener-bener masuk ke dalam diri kalian sendiri. Jadi kayak perasaan emosional merasakan itu yang akhirnya menyatu dalam diri kalian, dan itu yang bisa termanifestasikan dengan baik. Oke, berarti dari yang aku ambil kesimpulan tadi tuh intinya tuh kita harus menyatukan pemikiran kita sama perasaan kita juga. Karena kalau cuma kita positive thinking doang tapi kita nggak bisa merasakan itu sendiri, kita merasa nggak mempunyai kemampuan itu, kita juga nggak bakal bisa buat ngelakuin apa yang kita inginkan. Kita belum bisa mendapati hasil yang kita inginkan. Nah terus Kak, kalau misalkan dari kehidupan kita itu kan banyak nih kayak teman-teman kita, termasuk temen aku juga banyak yang kejadian kayak ya dia kayak diomongin lah sama temennya, dapat omongan yang nggak enak sampai bikin mental dia down untuk masuk PTN itu, dia dibilang nggak mampu lah apalah. Itu kayak gimana Kak biar kita ngatasin biar kita nggak kepikiran tentang yang kayak gitu? Bagaimana kita ngatasin orang yang ngatain kita, istilahnya gitu kan? Yeah. Orang yang ngatain, terus orang yang bikin kita tuh jadi down sama kata-katanya dia yang bikin kita itu, lu nggak mampu, lu nggak becus, lu nggak pantas gitu kan? Kayak kok langsung bikin kita tuh langsung down, langsung kayak jatuh. Itu kan bagian dari feeling, bener nggak sih? Ya, bener kan, bagian dari feeling. Nah gimana kata-kata itu melalui feeling? Kalau misalkan dia itu ngata-ngatain misalnya, ngata-ngatain gitu kan, lu nggak mampu, lu nggak becus, oke, kan kata-katanya enggak. Iya. Ambil kata-kata mampunya, mampu, dia bilang gue nggak mampu, mampunya itu yang diambil. Jadi gue mampu. Jadi kata-kata enggak atau kata-kata yang negatif yang seperti jangan atau enggak atau udahlah nggak becus, jadi nggak bisa. Jadi seakan-akan itu tuh semua nggak langsung kita tolak, dan kita ambil kata-kata yang positifnya. Misalkan dia ngerendahin gue harus nunjukin bahwa gue bisa, gue harus nunjukin kalau gue itu mampu. Jadi bukan kata-kata yang downnya yang diambil dalam diri kita, tapi perasaan ingin membuktikan diri bahwa kita itu bisa maju. Perasaan dalam diri kita bahwa kita itu menunjukkan ke dia bahwa apa yang dia katakan itu tidak sesuai, bahwa kita menunjukkan bahwa kita itu bisa dan mampu. Kalau dia bilang itu bahwa orang kayak lu mah nggak pantas, nggak gitu. Tapi kita memantaskan diri kita untuk kita bahkan lebih daripada ekspektasi dia yang dia bilang kayak gitu. Itu sebenarnya. Oke. Kayak ada lagi nggak? Nah terus nih Kak, apa sih yang bikin aku bisa ningkatin proses belajar aku nih buat aku masuk ke PTN yang aku mau? Jadi itu gini, kalau misalkan kamu itu berpikir gini aja deh, berpikirnya kayak gini, dari kata-kata. Semoga aku keterima PTN, sama kata-kata bilang bahwa aku bisa keterima PTN, aku sudah keterima PTN. Nah, enakan yang mana? Aku sudah keterima PTN. Oke, itu yang paling, itu kata-kata itu coba kamu ulangin terus. Aku sudah keterima PTN, aku sudah pakai alma mater, kebanggaan aku udah membuktikan diri aku ke teman-teman aku bahwa aku keterima. Di saat kamu itu berpikir bahwa oke, aku sudah merasakan itu, aku sudah mendapatkan itu tuh akan jadi pemicu buat kamu tuh akhirnya mau membuktikan diri kamu. Itu memicu untuk motivasi belajar kamu. Jadi karena kamu sudah merasakan, bener-bener kayak merasakan bahwa kamu udah mendapatkan itu gitu, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian nih yang nonton juga semuanya, kalau misalkan kalian udah mulai down, kalian udah diremehin sama teman-teman kalian lewat kata-katanya itu, atau kalian udah dipayah-payahin lah. Nah, sekarang waktunya kalian untuk membuktikan diri kalian bahwa kalian itu bisa keterima PTN. Banyak kok jalur buat keterima PTN. Nanti kita akan bahas juga ya di GP Media ini. Jadi tetap terus tonton video-video dari kita. Sampai jumpa. Dadah.